Islam juga, karena dalam Al-Quran tadi seperti saya katakan di pertanyaan kedua, banyak ayat-ayat yang menyuruh untuk mengikuti Rasul dan sunnah beliau. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan hadirin sekalian yang telah memberikan pertanyaan. Ada 6 penanya pada hari ini yang cukup membuat kita semakin tajam nanti dalam mendiskusikan. Langsung saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, saya persilahkan kepada Pak Kiai Haji Ali Mustafa Yakub untuk memberikan jawabannya. Kami persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, terima kasih sekali kepada para penanggap, penanya dan sebagainya tentang apa yang tadi telah disampaikan baik oleh Pak Muhammad Amin Jamaluddin maupun oleh diri kami sendiri. Kami akan mencoba menjawab dan kami mungkin tidak akan menyebutkan satu persatu, akan kami rangkum saja semuanya itu. Pertama, poin pertama yang dipertanyakan adalah letak di mana kesesatan paham atau aliran ingkarus sunnah. Bahwa Islam itu dilandaskan atas dua kitab atau dua warisan Rasulullah, dua peninggalan Rasulullah, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Itu adalah suatu yang telah disepakati oleh ulama dan itu merupakan perintah dari Al-Quran sendiri. Atiullaha wa atiur rasul, ya. Itu tadi disebutkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul itu adalah banyak sekali. Ya. Taat kepada Allah artinya taat kepada apa yang ada di dalam Al-Quran, dan taat kepada Rasulullah SAW artinya taat kepada apa yang terdapat dalam sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Dalam ayat lain disebutkan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang tidak taat kepada Allah, dalam kurung tidak mau taat terhadap apa yang terdapat dalam Al-Quran. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan Rasul Allah tidak mau taat terhadap apa yang ada dalam hadis, faqad dhalla dhalalan, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Di sini poin, yaitu karena mereka tidak mau menjadikan Al-Quran, menjadikan hadis sebagai sumber agama Islam. Lebih dari itu, mereka tidak akan taat terhadap apa yang disebut dalam hadis. Itu kesesatannya seperti itu. Ini poin di mana mereka sesat seperti itu. Ini yang pokok. Di samping mungkin bisa ditambah dengan yang lain-lain, termasuk secara rinci sembahyangnya tidak mengikuti tata cara sembahyang Rasulullah SAW. Maka orang ingkar sunnah sembahyangnya kan ya sumbernya nanti otak, ya lidzikri katanya kan, tadi sebut Pak Amin sebagai eleng itu kan, sembahyangnya pokoknya eleng gitu kan, eling. Ya tadi kan katanya menggrebek-grebek. Karena dibalik supaya pada ada perimbangan, tadi grebek ini eleng gitu. Ya, ini poin seperti itu, dan secara rinci banyak sekali, tapi pokoknya adalah menolak atau tidak mau menjadikan sunnah Nabi atau hadis Nabi sebagai sumber syariat Islam. Ini artinya tidak mau taat kepada Rasulullah. Tidak mau taat kepada, lah orang kalau tidak mau taat kepada Rasulullah ya orang yang sesat gitu. Sembahyangnya nggak mau mengikuti cara Nabi. Nanti zakatnya tadi tidak mengikuti cara Nabi. Ya Islam cap apa sebetulnya, bukan Islam lagi udah. Tuh. Kemudian ini yang penting tadi ditanyakan oleh dua orang itu. Argumen apa mereka kok sampai sebut eksis begitu ya? Ya. Memang banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan keharusan untuk mengikuti sunnah Nabi.
Tapi dalil-dalil ini tidak dipakai oleh mereka. Ya. Jadi mereka itu akhirnya bisa disebut dengan pilih-pilih ayat gitu ya. Yang cocok untuk paham mereka, Al-Qur'an diambil. Tapi kalau ada ayat Al-Qur'an yang tidak cocok atau bahkan berlawanan terhadap pemikiran atau paham mereka, mereka nggak sebut itu ayat itu. Ya. Contohnya yang menurut mereka ini, tapi keliru ya. Menurut mereka itu dianggap cocok gitu ya. Itu ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ya. Dzalikal kitabu la raiba fih gitu ya. Al-Quran itu tidak mengandung keraguan. Mereka kemudian berargumen bahwa Islam itu agama yang hanya atau yang harus dilandaskan kepada sesuatu yang meyakinkan. Maka agar meyakinkan ya pakai Al-Quran saja. Sebab hadis itu ada yang disebut dengan dzon gitu kan. Dzon itu kan menurut mereka tidak meyakinkan. Ya. Maka kalau agama Islam itu landasannya Al-Quran dengan hadis dan hadis itu adalah dzon, maka yang pasti dengan yang tidak pasti hasilnya tidak pasti, maka tidak akan pasti agama Islam itu. Ini menurut mereka seperti itu. Oleh sebab itu agar pasti, agar selalu pasti, Islam harus hanya dilandaskan kepada Al-Quran saja gitu ya. Ini. Nah, bantahannya bagaimana? Para ulama membantah. Yang namanya dzon itu bukan hanya di hadis, tapi di dalam Al-Quran juga banyak yang dzon. Yaitu ayat-ayat yang disebut dengan tidak memberikan kepastian ya secara hukum ya. Seperti ayat misalnya salah satu kuru itu apa? Apakah suci? Apakah haid? Apakah gabungan dari dua-duanya? Itu nggak ada kepastian itu. Lah itu dzon namanya aja. Nah, jadi dalam Al-Quran juga ada pengertian yang bersifat dzon. Mereka berkata lagi, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ambil dari ayat itu. Dzon itu tidak bisa memberikan suatu ya kebenaran sama sekali. Oleh sebab itu jangan pakai hadis. Nah, dibantah oleh para ulama. Dzon yang seperti ini itu kalau ada yang hak, ada yang pasti, ada dzon, ambil yang pasti. Tapi ketika tidak ada yang pasti, misalnya gitu, adanya yang dzon, maka dzon harus diambil. Contohnya begini. Kita sembahyang di Indonesia ini. Apa kita pasti menghadap Ka'bah coba itu? Pasti enggak coba itu? Jawabannya enggak pasti. Bisa saja kita ini sembayangnya ya di sini menceng 1 mili, di sana berapa 1000 kilo bisa itu mencengnya, bisa sampai ke Israel, bisa sampai ke London itu mencengnya itu. Tapi ternyata Allah tidak memerintahkan kita dalam hal seperti ini untuk menghadap ke Ka'bah. Ya. Kita cukup hanya menghadap ke arah Ka'bah dengan dzon saja. Kecuali kalau kita sembahyang di hadapan Ka'bah, kita harus menghadap betul ke Ka'bah. Tapi kalau nggak lihat Ka'bah, kemana kita lihat? Ya ke arah Ka'bah saja. Dan kita nggak bisa pasti. Kalau mau pasti itu harus dipaku dari sana, ambil benang ke sini. Ya. Belum sembahyang udah mati duluan itu. Ya. Maka disitulah dzon itu berperan sekali. Ya. Kita cukup dengan dzon. Makanya Al-Quran mengatakan nggak harus menghadap ke kiblat, tapi cukup fawalu wujuhakum syatrul masjidil haram itu. Arah ya. Cukup menghadap ke barat sini sudah benar sembahyang itu. Dan itu dzon aja itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka menganggap bahwa Al-Quran itu sudah menjadi penjelas segala-galanya. Jadi nggak perlu dengan hadis lagi. Itu ambil dari ayat Al-Quran.
ya. Tibyanan, ya.